Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat hidup dan masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke surau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan maulang-ulang kaji kita membaca surah An-Nisa kini ayat 171. Patang 3 ayat. Ayat 171 ko panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat 171 Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab, terutama yang menerima kitab Injil. Aku konteksnya ada ahli kitabnya umat-umat Nabi Musa, Nabi Isa. Walaupun demikian, tetapi secara umum mulai dari Yahudi, Nasrani, termasuk juga Islam. Atau la taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebih-lebihan pada agamamu. Artinya jangan kamu melampaui batas, melampaui had, melampaui ketentuan dari agamamu dalam prakteknya. Namanya hulu ko baswa wae balalabihan bana, bahasa piaman bahasa salahan, sehingga melewati dari ketentuan, melewati dari batas yang sudah ditetapkan. Artinya bahwa dalam awak memahami agama itu harus sesuai dengan ketentuan agama. Tidak boleh lo bala-bala bihan.
Kalau awak beribadah, yo sesuai jo anan diperintahkan. Kalau nan diperintahkan awak solat, ada ketentuan jumlah rakaat solat. Ya toh? Aku dek karena lagi semangat solat subuh 2 rakaat yang ditentukan. Barar kena jualnya. Alah, sengenek bana aja 2 koma aja. 3 lah atau 4 lah atau 5 lah. Lalu kemudiannya beragama. Lalu cara pandang mereka terhadap orang lain dengan agamanya seolah-olah orang lain kok lah salah je kasadua. Tentu awak secara prinsip awak meyakini agamu yang awak anut. Harus tuh. Harus taklid awak jo agamu awak. Tetapi awak harus paham pula. Kemudian dengan awak memahami agama awaknya, kadang-kadang kan orang baru-baru memahami, Pak. Seolah-olah orang yang di luarnya, orang nambah beda dino, termasuk berbeda paham, guys. Itulah salah je lah kapi je namun. Mudah mengkafir-kafirkan orang Muslim. Itu gulu nama itu. Cara praktek beragamanya berlebihan. Menyalahkan orang lain, kemudian menjudge orang lain dengan sebutan kafir. Kemudian mudah saja membid'ah-bid'ahkan, lalu kemudian menyalah-nyalahkan orang yang berbeda dengan pahamnya. Sebab di dalam masalah fikih banyak masalah khilafiyah dalam hal furu'iyah. Dalam hal cabang-cabang ada nambah beda dalam praktek-praktek sholat sunat dan lain sebagainya. Makanya disuruh awak mengaji supaya paham ketentuannya. Jaleh bateh-bateh, jaleh batang-batangnya. Kalau kecil orang tua awak kok pasawah wak bapim batang, dima bateh harus tahu awak tu. Tidak boleh melewati batas. Anan ditentukan, anan disuruh, bahwa ketentuan disuruh itu yang dipelajari dan itu yang diamalkan. Maka banyak terjadi hulu. Kalau orang kini menyebut ada namanya ekstrim. Ekstrim kok nak es krim dah. Kok es krim lahnya ekstrim. Ekstrim tu balalabihan, berlebih-lebihan. Mengkoi dalam agama tu awak kok banci awak nak boleh banci yang berlebihan. Kok sayang awak nak boleh lu sayang berlebihan. Dah ada nak boleh tu dah. Yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Kalau ada orang tua awak, ada orang Minang namanya kok manis dan capek diludua. Kok pahit dan capek diludahan, diluahan. Jadi makanya disitulah pengetahuan penting. Banyak orang yang kemudian dalam prakteknya berlebih-lebihan karena tidak paham. Manusia pun tak boleh lawak berlebih-lebihan sampai mengkultuskan, menjadikan Tuhan, menjadikan Allah nama itu, menyamakan itu dengan Tuhan. Kan kayak praktek Firaun tu, mengko terjadi Firaun tu kan dek karena dipuji berlebih-lebihan. Lalu kemudian nobatkanlah Firaun sebagai Tuhan. Maka di dalam ayat 171 surah An-Nisa, la taghlu fi dinikum. Jangan kamu berlebih-lebihan. Jangan kamu melanggar atau melewati batas, melewati ketentuan. Alah jaleh paga-paga. Jadi kalau beragama tu ada pagai, ada ketentuannya. Tak boleh awak mudah saja mengkafirkan orang, mudah saja menyalahkan orang berlebihan. Kemudian tak boleh awak mengkultuskan orang. Kalaulah mengkultuskanlah menjadikannya sebagai Tuhan, itulah kesalahan fatal.
bahwa ada orang menolong awak nambah jasa Jawa iyo tarimo kasih awak, tetapi ndak boleh lo berlebihan apapun itu. Yo mengkoe ka guru awak tentu hormat wa ka guru awak yo, patuh awak, taat awak, tetapi ketaatan awak tu nak boleh lo melanggar untuk itu melarang yang diperintahkan Allah. Kok ada nan offset dia bukan? Nyolah dipakai penampilan beko segala macam jadi guru awak Jawa, lalu kemudian dek kano kepatuhan itu, lalu kemudian nyo melanggar norma-norma agama, praktek-praktek tertentu. Itu namanya dalam namanya relasi kuasa. Kalau orang kampus ada namanya teori relasi kuasa. Kalaulah untuk melanggar perintah Allah, nak ada boleh ada ketaatan. Jadi nak ada ketaatan bagi makhluk, bagi siapapun yang kemudian untuk maksiat kepada Allah. Jadi taat awak, patuh awak ke suami awak, tapi suami awak menyuruhkan awak maksiat kepada Allah, tidak ada ketaatan tu. Lalu ketaat awak kepada orang lain, kepada siapapun dengan statusnya, tetapi untuk durhaka kepada Allah, tidak ada cerita. Jadi di situ ada nilai yang penting untuk dipahami. Betapa awak memahami dalam praktek kehidupan, termasuk dalam praktek beragama. Beragamulah dengan ilmu. Nyo ada orang beragamu kok dengan semangat saja, dengan gairah saja, dengan panganai saja, dengan pemahaman pemikirannya saja, sehingga kemudian prakteknya berlebih-lebihan, sehingga mengabaikan norma-norma standar ketentuan agama. Hanya salah lah orang, hanya baru baraja baru dapat DHC itu baru kemudian lain salahnya nyo masuk ke dalam kolam ditangkau ala buat dapat dia lo puyu ala kecilnya dalam tu lo puyu je kasadoi, maka di luar lo puyu tu nak lawak namanya dah. Itu namanya istilahnya alun punya pemahaman yang utuh lah. Maka ikolah nan ekstrim yang berpikir picik, berpikir sempit, yang kemudian mudah menghakimi orang lain dengan sebutan-sebutan yang tidak mengenakan. Itunya la taghlu fi dinikum. Kalau di dalam hadisnya memang dikatakan wa iyyakum wal ghuluwa, hati-hatilah, jauhilah, hindarilah yang namanya ghulu fi dinikum, pada agamamu. Karena prakteknya wa inna ma ahlaka, karena sesungguhnya dalam sejarahnya terjadi kebinasaan min qablikum, orang-orang sebelummu, man kana al-ghuluwa fi dini, mereka yang hulu di dalam praktek agama mereka. Mengkubat tangkalah, kemudian bacakalah, ribuilah binaso. Nang kecil iko nang batu, nang kecil iko salah dan segala macamnya, sehingga terjadi kebinasaan, terjadi keributan. Maka itulah pentingnya pemahaman yang moderat. Itu disebut dengan tawasud. Dalam artian awak juga menghargai orang lain dengan keberagaman. Jadi pangan awak, pemahaman awak pun, daya tangkap awak pun juga beragam. Ada yang sampai 10 ada PD-C, ada yang sampai 10 ada PD-5. Kan beragam namanya itu. Sehingga harus ada yang namanya saling menghargai dan saling memahami. Karena kalau orang yang berlebih-lebihan itu semuanya akan mengantarkan kebinasaan. Coba wancali awak karena sudah mencari tuah karena manang, orang nan sado prakteknya balabihan, kok banci ya balabihan bana, kok sayang ya balabihan bana, dalam praktek kehidupannya balabihan sadue, apa terjadi? Ribui, binaso, batangka, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan jangan kamu mengatakan tentang Allah itu kecuali perkataan yang benar. Atau perkataannya bahwa Allah itu adalah suci dari syirik dan mustahil Allah itu punya anak. Kaitannya iko
Kok kaitannya pertama praktek beragama yang berlebihan, kemudian menyatakan tentang Allah itu harus disampaikan dengan cara yang benar atau dengan perkataan yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Ikutnya kau terjebaknya karena cintanya kepada Nabi Isa, hormatnya kepada Nabi Isa, karena Nabi Isa kau wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa kau adalah terlahirnya itu diciptakannya itu dari kalimatnya Allah kun. Kan Nabi Isa kau nak do bayar mak. Jadi disampaikanlah oleh Allah dengan kalimat kun kepada Maryam, disampaikan, lalu kemudian roh yang ditiupkan kepada Maryam. Jadi kalimat kun kau tadi yang disampaikan Allah kepada Maryam, lalu kemudian diambuihan ke namanya kau. Maryam tu lah sampai kepada secara normalnya tu ada yang menyebutkan sampai ke farjinya, lalu kemudian masuk ke dalam paruhnya, ya seperti normal biasa, tapi waktunya singkat. Mengandung Maryam kau tadi dalam waktu singkat, lalu kemudian nyo melahirkan ribu orang sekampung deh, orang yang tidak punya suami, lalu kemudian mengandung, melahirkan anak namanya Isa putra Maryam Al-Masih. Aiko, kalau kini kok dulu orang mengandung tidak pakai laki bagi kira tu. Dulu tidak orang mengandung tidak laki. Artinya orang mengandung belum menikah doh. Kemudian nyo beranak tanpa ada suami atau anak tidak ada ayah, anak doh tu doh. Nyo wak ko takah nulo ko takah Maryam lo, datang lo kalimat. Kemudian anu ka kepala awak ka kudu awak kata dia itulah hamil je awak lain. Karena dulu pernah lo berita viral lo tu nyo mengaku-ngaku lo nyo mengandung takah Maryam lo. Nak do tu lo. Kalau yang namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam itu memang disebutkan di dalam Al-Qur'an wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat dengan adanya kalimat penyampaian kalimat kepada Maryam. Kalimatnya itu kun. Kalau Allah berkata, Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah berkata kun, maka jadilah dia. Itu disebut dengan kalimat wa kalimatuhu. Kemudian waruhun minhu, artinya roh, roh yang diidhofahkan kepada Allah Ta'ala untuk memuliakan bagi Allah. Jadi Allah yang kemudian meniupkan roh, mengirimkan apa namanya itu dan menyampaikan roh kepadanya Isa karena memuliakan. Lalu kemudian hati-hati ketika memaknai waruhum minhu. Karena di dalam tafsir disebutkan walaisa kama za'amtum ibnullah au ilahan ma'ahu. Jangan sampai kamu mendakwahkan seolah-olah Isa itu putra Allah. Seolah-olah Isa itu anak Allah atau Tuhan besertanya Allah. Itu makanya jangan kamu hulu tadi berlebih-lebihan, dan jangan kamu mengatakan tentang Allah itu kecuali dengan perkataan yang benar. Ditegaskan oleh Allah bahwa sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Lalu kemudian disebutkan roh yang diidhofahkan kepada Allah karena memuliakan Allah. Jangan dikecil lo bahwa kemudian Isa itu sebagai anaknya Allah. Konon terjadi pada ahli kitab Injil, orang Nasrani.
atau disebut dengan orang Kristen itu tadi. Dek karena mencaliak latar belakang Nabi Isa yang lahir tanpa ayah, lalu kemudian Maryam mengandung Nabi Isa tanpa suami. Mangko kemudian nyo menafsirkan sekehendak hati. Itu nambah lalabihan tu tadi ya, nan berbasalahan tu keliru jadi. Dek karena kagum, dek karena takjub, dak ada wanita yang melahirkan tanpa ada suami. Ndak ada anak yang lahir tanpa ada ayahnya. Tetapi faktanya terjadi pada Maryam. Itulah. Dan Maryam kok keluarga anak dari Imran, perempuan baik-baik, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, perempuan yang mulia. Sehingga Nabi Zakaria yang masuk ke mihrab memberikan makanan, ternyata makanan banyak tersedia di situ. Itulah kemuliaan Maryam kok tadi. Dari kecilnya lah ada tando-tando. Banyak orang barabui untuk mengasuh alah dibuat lo, di loncean lo kayu atau pena. Ternyata yang terpilih itu adalah Nabi Zakaria. Ada keanehan-keanehan yang terlihat oleh Nabi Zakaria itu ketika mengasuh Maryam. Karena Maryam adalah perempuan terhormat, perempuan yang mulia, yang menjaga kehormatan dirinya. Nah, doanya menceceliak laki-laki nan takah dewa berjalan kini ke dah. Nah, donya basuh awak kini, nak donya nyo nak jongkek ke dah, nyo nak mantiak ke dah. Perempuan yang mulia, perempuan yang terhormat, menjaga kehormatannya. Tetapi kalimat Allah sampai kepada Maryam. Kalimat kun itu tadi, lalu kemudian Maryam hamil, lalu melahirkan. Agak viral waktu itu ya, viral. Tak kini kan mode kan viral mereka. Kalau kini banyak viral kok mendapat keberkahan mah. Karena dulu viral ada penceramah yang menyebutkan tukang mengalek es kok goblok. Viral banyak lo orang kini membuat konten, membuat itu dan memberikan sumbangan banyak lo rezeki. Adu-adunya gini, netizen gitu orang kini kok memang punya kekuatannya. Nah, oleh karena itu ditegaskan di dalam ayat kota di dalam tafsirnya juga, ketika disebutkan wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, itu adalah untuk memuliakan bagi Allah. Lalu kemudian jangan sampai kamu mendakwahkan atau menyimpulkan bahwa seolah-olah ketika Maryam melahirkan anaknya terlahir tanpa ada ayah, tetapi melalui kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya Allah, lalu kemudian kamu menyimpulkan Isa itu putranya Allah. Itu kekeliruan besar. Atau menyatakan itu orang ahli kitab Injil itu tadi menyatakan Isa itu sebagai Tuhan bersertanya Allah. Jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Itu nanyo buwe, itu nanyo sabue, itu nanyo yakini. Bahwa ditegaskan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengkuan mereka menyimpulkan bahwa Trinitas itu tadi ya. Jadi ada bapa, ada ibu dan ada anak lah, bentuk keluarga lah deh. Itu keluarga kecil. Itu dan salah, itu salah. Lalu kemudian fa'aminu billah wa rusulihi, maka berimanlah kamu dengan Allah dan berimanlah kamu dengan semua rasul-rasulnya Allah. Nyo kan iko, kalau Nasrani nyo hanya mengagungkan Nabi Isa alaihissalam, nyo ndak namo hormat kepada Nabi Musa dah. Lalu kemudian mulai Nabi Muhammad.
Padahal ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad di dalam kitab Injil itu tadi juga diterangkan tentang Muhammad. Innama ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Sungguhnya datang setelahku seorang rasul, seorang nabi, namanya adalah Ahmad. Itu dituliskan. Tetapi kan mereka tidak menerima, mereka tidak mengakui. Karena ego itu tadi. Karena mohon terima kebenaran itu. Sehingga hanya Nabi Isa saja. Orang Yahudi tekatu pula. Orang Yahudi itu ada doge orang Nasrani go godo. Orang Nasrani ko na doge ka masuk sugo do na masuk sugo ko orang Yahudinya ke orang Yahudi. Ke orang Yahudi. Dan do Nasrani ke orang Nasrani inyolonya. Dan dulu Yahudi do. Itulah yang terjadi. Jadi mengkonyo kalau awak merunut kepada ayat yang pertama itu, kepada awalnya panggilan kepada para ahli kitab, kamu jangan berlebih-lebihan dari ketentuan agama. Hormat kepada Nabi, beriman kepada Nabi ya. Tetapi tidak boleh kemudian mengagung-agungkan Nabi sampai menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan. Itu kan balabihan namanya itu. Iyo bahwa ada mukjizat, ada kelebihan, ada kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, bisa menyembuhkan orang buta, mencegah orang dibiras. Lalu kemudian banyak mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai kemudian mengkultuskan atau menyebutkan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah itu. Maka katakanlah dengan perkataan yang benar dan ditegaskan bahwa Nabi Isa itu dia hanya utusan Allah. Dia hanya Rasul Allah. Dia juga manusia, makhluknya Allah. Tidak boleh sampai menjadikan Isa sebagai Tuhan besertanya Allah. Itu namun bersyarikat, mempersekutukan Allah namanya. Itu namanya syirik. Padahal Allah itu lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan. Maka kemudian dikatakan wala taqulu salasatun intahu khairal lakum. Jangan kamu mengatakan tentang Tuhan itu dengan salasah, perkataan tiga, atau Allah, Isa, dan ibunya Isa. Jadi intahu, berhentilah dari demikian. Stop, hentikan pernyataan itu. Jangan sampai disampaikan kepada orang lain. Itu adalah perkataan yang keliru. Itu adalah perkataan yang salah. Intahu, berhentilah, stop. Lalu khairan lakum, berhenti dari pendapat yang menyatakan Trinitas itu tadi, yang menyatakan Tuhan itu tiga. Jangan sampai itu dikatakan, berhenti dari itu, khairan lakum, itu yang lebih baik. Jadi pesan kepada mereka ahli kitab yang logikanya bagat itu nak logis lah. Kalau sampai tiga lo, awak le seorang jangan mangat pakai anak awak di rumah awak ya. Itu badu awak le beda-beda aja pada pewak ya dah. Ambut na semua hitam pengana berbeda-beda. Apalah sampai tiga. Hanya cie kepala cie lo pada pe, cie lo penganai. Maka mustahil bagi Allah mempunyai anak atau adolo seperti Maryam itu tadi, ibu dari Maryam itu tadi, dari Isa tadi disebut sebagai Tuhan. Jadi mustahil. Tentu berdebatlah nanti, cia minta hujan aja lah. Oh, pakai interupsi lah, berdebatlah tadi. Kalau kita bentuk sidang DPR lo jadi begitu. Beko deadlock lo, sampai deadlock tu nak jadi siapa? Apa putar langit je bumi ko guys. Maka mustahil hal demikian. Jangan sampai ada mengatakan Trinitas tadi. Jangan sampai meyakini itu, karena Allah itu Esa. Jadi berhentilah. Ini perintah dari Allah. Jangan sampai ada seperti itu. Lakukanlah kebaikan. Karena berhenti dari pernyataan menyatakan Tuhan tiga itu, Tuhan Allah, Tuhan Isa, dan ibunya Isa, Bunda Maria. Bunda Maria.
Kan Bunda Maryam Dewa Maryam. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Subhanahu, maha suci Allah dari hal-hal ayyakuna lahu waladun. Maha suci Allah dari memiliki anak. Jadi jawaban dijawab di Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sekali. Innallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang esa. Maka maha suci Allah dari memiliki anak. Nah, doa Allah tuh punya anak doh. Jadi subhanahu ayyakuna lahu waladun. Maha suci Allah dari memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Semuanya adalah makhluk Allah. Isa itu tadi milik Allah, Isa itu makhluknya Allah. Maryam itu adalah milik Allah, Maryam itu juga makhluk Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Atakkah itu kekuasaan Allah? Lalu diperkecil loh dengan memiliki anak, itu kan menyerupai manusia loh jadi. Padahal Allah maha suci dari hal demikian. Jadi dalam konteks kepemilikan apa yang ada di langit dan di bumi, Allah menciptakan. Sehingga apa yang diciptakan Allah menjadi makhluk. Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Kemudian jelas wakafa billahi wakila. Cukuplah dengan Allah sebagai wakil atau sebagai saksi atas hal demikian. Maka jaleh tu tak dolai perdebatan, tak dolai keraguan bahwasanya Allah yang memiliki segala-galanya. Jadi soal praktek beragama kalau ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi jangan sampai itu lo dikutuskan. Aku ada nampak nan aneh-aneh, ada nan sesuatu yang luar biasa, lalu kemudian melakukannya dengan cara berlebih-lebihan, memperlakukannya itu tidak boleh. Itu firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 171. Kau menjadi pegangan dewa, menjadi pedoman dewa dalam praktek beragama. Jadi makanya ada Islam, ada Muslim. Beda Islam dengan Muslim. Islam itu adalah agama yang di dalamnya ada ajaran, ada panduan, ada nilai-nilai, ada ketentuan-ketentuan. Itu yang menjadi norma, menjadi aturan, menjadi panduan, menjadi ikutan dan menjadi pedoman. Lalu Muslim itu adalah orang yang beragama Islam, orang yang menganut Islam, maka namanya Muslim. Idealnya adalah anan di karajon dek Muslim itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Inyo Muslim je, tapi tidak mempraktekkan ajaran Islam, tidak mempraktekkan nilai-nilai di dalam Islam. Itu namanya terjadi perbedaan antara Islam dengan Muslim. Idealnya adalah dalam diri seorang Muslim tercerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Ketentuan-ketentuan dalam Islam itu yang dipraktekkan. Maka Islam itu amat luas ajarannya, dipahami, dipelajari, dimengerti dan dipraktekkan. Banyak Al-Quran yang akan dipelajari dengan ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir yang dipelajari dengan semua ilmu-ilmu tafsir, hadis yang dipelajari dengan ilmu-ilmu hadis, dengan mustalah hadis, fikih yang dipelajari beserta dengan usul fikih, tarikh, sejarah dipelajari, banyak hal yang akan dipelajari. Nah, oleh karena itu maka harus dua Islam dimengerti, dipelajari, lalu diamalkan, dipraktekkan. Itulah yang Muslim itu tadi. Maka banyak orang kecewa dengan Muslimnya, praktek beragamanya berlebih-lebihan. Ada namanya ifrat yang berlebih-lebihan. Ada namanya tafrid. Tafrid itu malawih je, longgar je sadue, samu je dia. Agamaku samu je, samu je nyogot. Nah itu namanya tafrid.
atau longgar malaweh nak ketentuannya nak tentu dia bate-bate. Adonan ifrat nambah labian saduanya, nambah salahan ke sadue. Ketentuannya dua dia nyampe jadinya 5, tak boleh. Bersemangat oke. Ghirah itu penting, tetapi harus sesuai dengan panduan agama, harus sesuai dengan ketentuan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh agama. Wa kafa billahi wakila. Makanya ditutup dengan cukuplah dengan Allah sebagai saksi atas semuanya. Makanya Allah mengetahui sia orang yang sabanai dan hulu tadi. Jadi hulu namanya, taghlu itu adalah yang berlebih-lebihan itu hulu waswara. Lah diingat pula di dalam hadis, hati-hati ada bahaya kalau hulu itu tadi, kalau nambah lebih-lebihan itu tadi, termasuk di dalam praktek beragama awak. Karena kenyataannya memang terpicu terjadinya konflik, terjadinya kebinasaan, terjadinya awak beragama awak sesama awaknya, itu disebut dibangun dengan ukhuwah Islamiyah. Awak sesama awak para lulu dibangun persaudaraan sesama muslim. Ale ukhuwah basyariah, ada ukhuwah kemanusiaan. Iko menurut Madi orang Indonesia kok ukhuwah basyariah kok ukhuwah kemanusiaan sesama manusia. Awak bangun persaudaraan. Ada orang nambah beda lo agama Jawa, beda lo kampung Jawa, tapi nyo kan manusia. Kalau terjadi lo hal-hal tertentu padanya tetap awak membantu nyo saudara awak. Kalau ada orang tabrakan, lalu kemudian ketika awak kamu nolong orang tabrakan itu, agak ditanya oleh lima kampung lo. Ada agama je, nyo lah kesakian gua. Beda agama Jawa tu apa dianya lain? Nak boleh. Ada namanya persaudaraan ukhuwah basyariah. Jadi panggilan naluri kemanusiaan. Termasuk pun ada di daerah-daerah tertentu terjadi bencana. Tentu ada lo keterpanggilan rasa kemanusiaan awak. Ada ukhuwah syariah, ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan sesama anak bangsa. Jadi tak dua orang Indonesia, yo dimapun negara kesatuan kok ada di sana awak saudara sebangsa awak tertimpa musibah, maka awak terpanggil untuk membantunya lah. Jadi itu betapa Allah mengingatkan kawa terkait dengan hulu di dalam surah An-Nisa ayat 171. Semoga awak bisa menjadi umat muslim yang mengamalkan sesuai dengan ketentuan agama. Dipelajari semua ketentuan itu, diamalkan berdasarkan ilmu. Maka mengaji, lalu kemudian beramal dengan ilmu awak itu tadi, dengan kaji awak tadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.